Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Akhwatal iman, hafizakumullah. Yang pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang diberikan Allah untuk bisa sama-sama berkumpul di rumah Allah ini, Masjid Al-Muhajirin. Sampai sekarang statusnya masih muhajirin semua ya Bapak-bapak. Belum jadi ansar ya. Ya, saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa orang lebih senang kasih nama Masjid Muhajirin? Benar kan Pak? Kemana-mana gitu muhajirin lagi, muhajirin. Jarang sekali Masjid Ansar. Kenapa Pak? Apa karena kita pindah ke sini? Sebenarnya bukan hanya tentang itu. Tapi dari sejarah itu, dari sirah nabawiyah, muhajirin itu yang lebih top, lebih unggul. Orang yang hijrah itu lebih unggul. Wa man hajara fa innama yuhajiru nafsihi. Orang hijrah itu sesungguhnya dia pejuang. Sehingga khulafaur rasyidin semuanya muhajirin. Kalau dengan bahasa tradisional kita menyebutnya orang rantau. Ya, biasanya berhasil, rahimakumullah. Tapi ini tidak sama sekali kemudian menganggap sahabat-sahabat Nabi, sahabat Ansar itu tidak penting, tidak punya jasa. Hanya ini adalah tren yang baik, tren yang mulia. Nanti insya Allah masjid baru tetap namanya Muhajirin kan Bapak-bapak ya. Jangan diganti Pak. Tetap, namanya Muhajirin kan ya? Ya insya Allah. Tetap Muhajirin walaupun kita sudah lama di sini tetap Muhajirin. Ya. Dan mudah-mudahan Allah semayamkan semangat hijrah itu dalam diri kita semuanya ya, termasuk dalam diri anak-anak kita. Artinya apa? Kalau dalam tafsir itu, ulama tafsir sering mengatakan semangat hijrah itu adalah orang yang dalam jiwanya tidak ada rasa nyaman kecuali nanti setelah di surga. Ya, kan bahaya kan Pak? Nyaman dengan istri, enggak ke masjid-masjid beliau itu. Ya, nyaman apalagi? Nyaman tidur, enggak bangun-bangun, nyaman duduk, enggak berdiri, ya dan seterusnya. Nyaman santai, akhirnya enggak pernah olahraga. Harusnya kita enggak boleh buru-buru merasa nyaman. Ya, jadi nyamannya kapan? Nanti insya Allah. Ketika Allah pilih kita masuk ke dalam surganya. Nah, rahimakumullah, tema kita hari ini Pak, At-Tur. Ya. Mohon maaf, barangkali Bapak nanya, ini Gunung At-Tur beneran? Enggak Pak, ini ngambil dari PowerPoint. Ya, saya pengen menemukan ilustrasi yang ya kira-kira membawa khayalan kita ke sana. Tapi bentuknya enggak seperti ini, dia lebih runcing ya. Tur Sina itu, kalau Bapak-bapak mungkin pernah, ya dulu Allah beri kesempatan naik Royal Jordan. Pesawatnya enggak terlalu bagus. Dari Amman itu kita ke Kairo, nah lewat ini. Zaman dulu kalau masa damai kan dia nggak perlu belok dulu kan, langsung saja pasti lewat kalau kita nyebutnya Bukit Barisan kali ya, itu pegunungan Tur Sinai panjang terus itu. Ya, mulai dari arah Jordania sampai ke terusan Suez, rahimakumullah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan dengan nama ini? Mengingatkan tentang tempat yang mulia karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak surah Al-Balad misalnya, negeri itu, ya, Allah nggak nyebut nama surat itu dengan nama Makkah untuk menggambarkan bahwa ketika suatu negeri itu mulia, bahagia, maka kemuliaannya pastilah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat pertamanya kalau di Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Kalau di sini Wat-Tur. Ya, perbukitan yang tandus Bapak-bapak, enggak ada kehidupan juga. Setahu saya orang-orang Mesir yang di Sinai itu, yang di seberangnya terusan Suez itu, mereka juga enggak di pegunungan At-Tur itu tinggalnya. Ya. Tapi dimuliakan Allah. Disebut berkali-kali di dalam Al-Qur'anul Karim, rahimakumullah. Artinya dari namanya saja kita belajar bahwa bahkan pegunungan tandus sekalipun, jika dipilih untuk dimuliakan oleh Allah, maka pasti mulia.
Sesuatu yang terlihat biasa saja, tapi jika dipilih oleh Allah SWT untuk dikenang, maka dia pasti akan dikenang. Rahimakumullah. Sebaliknya sesuatu yang kelihatannya populer, ngetop dan sebagainya punya pengaruh berdampak. Tapi ketika Allah ingin membenamkannya, maka ia pasti akan terbenam. Inna syani'aka wal abtar. Yang Nabi SAW dikatain macam-macam sama orang Mekah yang notabene masih keluarga besar beliau sendiri. Ya, setiap kali meninggal anaknya, ya, Muhammad Abtar katanya. La yura athuru sayunsa. Muhammad itu abtar. Setiap kali Nabi kan anak laki-lakinya meninggal. Muhammad itu akan dilupakan. Begitu meninggal dia selesai semuanya. Tapi ternyata yang dilupakan malah yang ngata-ngatain Nabi Muhammad SAW. Nah, rahimakumullah, kita salah atur hari ini. Sesekali kita menikmati sajian tafsir yang otentik, Bapak. Kalau yang saya ucapkan itu nggak otentik. Kemarin saya terpikir kayaknya bapak-bapak berhak untuk mendapatkan interpretasi yang utuh tentang makna ayat Al-Quran. Ya, karena waktu kita singkat, saya buatkan dalam bentuk slide ini di bawah, Pak. Saya pengen semuanya, semua aspeknya. Ini jenis-jenis tafsir itu ada bil ma'thur itu pakai riwayat, logika. Ada bapak orang nafsirin Quran itu pakai akal. Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi, bukan orang sekarang, ya, abad kelima. Jadi salaf kategorinya, orang Persia. Fakhruddin Ar-Razi namanya. Saya saking kagumnya sama beliau, saya kasih nama anak saya Fakhruddin. Ya. Karena kan agama itu kalau kita akalnya nggak digunakan, Pak, jadi kacau kan? Kan kita nggak boleh sholat kalau gila. Tertidur saja hilang kewajiban sholat. Baru bangun baru dia sholat. Ya, orang kalau mulai nggak waras, maka nggak ada beban agama sama sekali, bapak-bapak. Ya, orang baru dibebankan agama itu kalau al-aqlu as-salim, akalnya sehat. Ya, jadi ada rahimakumullah nafsirin Al-Quran pakai akal, tematik. Jadi ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan dikasih tema sendiri. Nah, dari mana ide ini muncul? Dari Al-Quran itu sendiri. Ketika misalnya Al-Quran kayak surah Al-Baqarah, bapak-bapak. Al-Baqarah, kan kita bingung, padahal dalam surah itu cerita sapinya singkat sekali, hanya dalam beberapa ayat. Tapi kenapa Allah menamakan surah itu dengan Al-Baqarah? Nah, kita baca kisah sapi yang ada dalam, sapi betina yang ada dalam surat itu, ternyata surat itu isi keseluruhannya tentang, mohon maaf saya pakai kata-kata yang agak kurang sopan, kengeyelan orang Yahudi. Ya, yang diikuti oleh orang Islam yang hatinya tidak bersih, yaitu para munafik. Rahimakumullah. Itu isi Al-Baqarah itu dari awal sampai akhir. Rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan pasti ini orang udah tahu, udah sadar ngelawan, udah tahu, udah sadar ngelawan, udah tahu nggak sih? Begitu terus terulang dalam surah Al-Baqarah. Jadi dikasih nama oleh Allah Al-Baqarah. Al-Fatihah juga sama, pembuka. Maka ulama mengatakan kalau seandainya kita tidak sanggup untuk menguasai makna seluruh surat dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu, minimal banget kuasai makna Al-Fatihah. Sama kayak kita baca buku, Pak. Dulu lagi kita kuliah kan diingetin dosen-dosen pasti ngomong gitu kan, kalau kamu nggak sempat baca tuh 500 halaman, khatamkan mukadimahnya kan, selalu begitu kan, disuruh khatamkan abstrak sama mukadimahnya. Nah, sama Al-Quranul Karim, Al-Fatihah, pembukanya jangan sampai kita tidak menguasainya. Ya, padahal Al-Quranul Karim itu berawal dari Al-Fatihah. Ya, kita sholat nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Sholat nggak akan bermakna, sholat tidak akan berdampak kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak khusyuk. Karena Al-Fatihah itu doa, lima quri'alahu. Jadi kita boleh aja doanya panjang-panjang, lama-lama, Pak. Tapi kalau sampai ketika sholat Al-Fatihah nggak disadari, Al-Fatihah nggak dipahami maknanya, Al-Fatihah diucapkan tapi tidak dengan kesadaran penuh, maka apanya yang mau dikabulkan oleh Allah? Kan ulama sepakat. Sebagaimana banyak hadis dari Nabi SAW, doa terbaik itu iya di dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu artinya doa. Dan hanya dalam keadaan sholatlah kita paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rahimakumullah, itu tafsir tematik ya. Tahlil ini uraian terperinci, kontemporer, kekinian, ilmiah, adabi wal ijtimai. Ilmiah ini tafsir ilmiah, Pak, pakai sains. Dulu nggak ada, zaman Nabi nggak ada sama sekali. Ini startnya abad kelima juga ya, ketika Islam mulai hebat. Abbasiyah itu kan Khalifah Al-Ma'mun, mulai ada riset dan sebagainya. Ya kan, yang membingungkan kita apa coba, Pak? Ahli-ahli zaman dulu itu
hafiz Quran. Ya, coba Bapak sebut satu aja yang nggak hafiz Quran. Hafiz Quran semua. Al-Kindi hafiz Quran, Al-Farabi hafiz Quran, Ibnu Sina hafiz Quran, Al-Khawarizm, algoritma hafiz Quran juga ini. Nggak ada pakar sains zaman itu yang nggak hafal Quran. Rahimakumullah. Itu kan kenapa Azhar itu, Al-Azhar yang di Mesir itu Pak, mereka giliran untuk kuliah sainsnya wajib S1-nya hafal Quran 30 juz. Kalau nggak lulus. Aneh Pak, lah saya di kuliah tafsir Fakultas Usuluddin di Azhar S1 cukup 8 juz. Saya sampai bingung, kan sebelah-sebelahan kan dikasih kamar satu-satu kan kalau di asrama itu. Sebelahan sama anak, aduh saya lupa. Côte d'Ivoire, Pantai Gading. Ya kan kita bilangnya Pantai Gading kan, Côte d'Ivoire, Sahilul Aj kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ya, bahasa Inggrisnya apa itu? Every Coast ya. Nah itu anak itu Pak murojaah Quran terus. Kan saya kalau buka kamar ini orang ngaji mulu kata saya, padahal kuliah bisnis. Saya kan Azhar kan lengkap Pak, semua prodi ada. Terus saya tanya lah, kenapa kok luar biasa? Kok cuma 8 juz? Gampang lah 8 juz itu, nggak perlu segitunya ngulang terus. Saya bilang, dia bilang lo ente mah enak di Usuluddin tafsir 8 juz. Kami nggak akan lulus kecuali 30 juz. Itu. Jadi banyak kemudian kan anak-anak Indonesia bilangnya di Azhar susah, cuma bisa belajar agama tok katanya. Bukan, karena belum hafal, nggak siap hafal Quran. Dan itu ekstrim Bapak-bapak. Masya Allah saudara-saudara kita saya lihat dari Afrika, dari Asia Tengah itu, mereka beneran Pak sambil kuliah tuh kan nggak gampang kuliah bisnis. Saya nggak pernah kuliah bisnis, Bapak-bapak yang pernah kuliah bisnis susah kan, materinya banyak, bikin paper macam-macam itu. Ada yang masuknya kan diterimanya nggak dites hafalan 30 juz. Iya kan? Diterimanya cuma dites 2 juz, Pak. Masuk Azhar itu dites 2 juz tok. Lah ini orang dites 2 juz lulus di kuliah bisnis, tamat 30 juz. Masya Allah. Sambilan kuliah, rahimakumullah. Jadi benar-benar nggak tepat Bapak-bapak. Kesimpulan-kesimpulan yang sering disampaikan di mana-mana di sekolah-sekolah bahwa anak itu harus milih. Mau hebat dalam ilmu umum atau hebat dalam ilmu agama, itu benar-benar keliru rahimakumullah. Itu sebenarnya bagian dari upaya untuk memisahkan sains dari agama. Ya, jadi akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak yang hebat misalnya matematika, hebat ilmu-ilmu macam-macam itu, mereka nggak ngerti agama sama sekali. Kenapa? Karena dari awal sudah divonis, kalau kamu milih ke sana, maka nggak usah ke Al-Quran. Padahal, Masya Allah, di dunia Islam sampai detik ini rahimakumullah, di kampus-kampus hebat itu, mereka masih mempertahankan tradisi seorang ilmuwan, seorang saintis, harus juga hebat dalam bidang agama. Minimal sekali hafiz 30 juz itu keniscayaan. Pertanyaannya, kenapa? Rahimahullah. Dijawab Bapak-bapak, agar bisa mengantisipasi gejolak ilmiahnya. Agar dia jangan sampai menggunakan kemampuan ilmiahnya malah untuk mengutak-ngatik Al-Quran. Jangan sampai kepintarannya, keahliannya bahkan menjauhkan dirinya dari agama. Rahimakumullah. Jadi ulama itu berkeyakinan, Masyayikh Al-Azhar itu berkeyakinan bahwa apapun ilmunya harusnya digunakan untuk mengkhidmat agama. Ya Bapak, itu metodologinya. Nah sekarang kita masuk langsung sumpah ilahi tentang kepastian hari kiamat. Masya Allah Pak Imam kita, jazakallah khairan aku ya. Tadi sudah dibacakan suratnya secara lengkap di dalam sholat kita. Watur, Bapak. Ini semua kan dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sumpah. Tentang semesta, tentang kejadian hari kiamat, ya, tentang apa yang ada di sisi singgasana, di sisi Allah Subhanahu wa taala sana. Untuk apa Allah menggambarkan ini? Allah ingin menjelaskan kemahakuasaannya yang luar biasa. Ya. Ini mirip sekali dengan tradisi kita Bapak-bapak, mohon maaf. Kalau kita dikenalkan dengan seseorang, ya normalnya kan kita sekedar berprasangka baik. Ya kenalan. Assalamualaikum. Ya, baik, selesai. Tapi kemudian bagaimana agar muncul rasa hormat, rasa kagum, bahkan kalau perlu rasa tunduk. Ingin nurut sama yang bersangkutan. Maka biasanya yang memperkenalkan kita dengan orang tadi, dia akan menceritakan kehebatan-kehebatannya Bapak-bapak.
Ya, mungkin ya kita semua pernah ngalami inilah. Pergi main ke suatu tempat, ya kita belum kenal siapa-siapa, duduk di masjid, kemudian ada yang nyamperin gitu. Bapak, ini yang bangun masjid ini, Masya Allah. Ya kan? Akhirnya berubah dong sikap kita, berubah, manusiawi. Ya, atau dikenalkan ini beliau yang pimpinan di sini. Akhirnya kita lebih menghormatinya. Manusiawi dan itu normal, Islami sekali, nggak ada yang salah dengan itu. Rahimakumullah. Kita hidup dengan gaya itu kan, sohe. Ketika kita nggak kenal, kita biasa aja. Tapi kita tetap jaga baik sangka pasti. Makin kenal dan ternyata perkenalan itu memperkenalkan kita dengan kehebatan-kehebatannya, kedudukannya, pengaruhnya dan semuanya pasti makin kesini makin hormat. Itu yang Allah tampilkan di awal surah At-Tur ini. At-Tur, deretan pegunungan. Biasa aja. Tapi rapih dari udara Bapak-bapak. Kalau dari udara itu pemandangannya itu kayak bikin kita pengen narik nafas itu. Kalau lagi cuaca cerah pastinya ya. Rahimahullah. Kitab yang mastur, kitab yang tertulis. Ya, Al-Quranul Karim, ada juga ulama yang mengatakan kitab-kitab yang lain. Khusus tentang Al-Quran. Bapak ada yang luar biasa kan dengan Al-Quran? Benar-benar Al-Quran otentik yang tidak memiliki sisa keotentikan atau kita kesulitan menemukan unsur keotentikan. Jadi otentitas yang unik. Coba Pak, bayangkan. Jibril nerima dari Allah kan? Apa yang Jibril nerima dari Allah? Bukan lembaran, bunyi. Pertanyaannya, apakah intonasi, nada suara yang diucapkan oleh Jibril kepada Nabi persis dengan yang Jibril terima dari Allah? Nggak mungkin kan? Kalau itu bisa dilakukan oleh Jibril, maka Jibril jadi Tuhan. Soheh Pak? Nggak bisa dong, Jibril niru Allah. Persis, ya kan? Jadi Jibril hanya membawa apa kepada Nabi Muhammad? Susunan kata dalam ayat itu, soheh, tapi bukan bunyi persisnya. Karena kalau enggak, Nabi akan mengatakan, Jibril mengirimkan kepadaku suara Tuhan. Enggak kan? Nabi hanya mengatakan, wahyu. Jibril ke Nabi. Pertanyaannya, Nabi persis enggak meniru apa yang diucapkan Jibril? Secara makhraj semuanya persis, tapi apakah nada suaranya sama, Pak? Jadi kayak kalau Jibril ngomong, Nabi ngomong sampai kita nyaru gitu. Ini suara Nabi apa Jibril? Enggak persis. Kemudian terus berlanjut sampai hari ini. Maka sehebat-hebatnya qori, Pak Imam kita, coba nanti bapak-bapak iseng nanya sama beliau ini, Pak Imam tadi ya. Pak Imam tuh suaranya persis kayak suara Nabi enggak? Iya enggak lah. Enggak berani ada orang ngaku begitu, rahimakumullah. Tetap bagaimanapun terjadi distorsi, rahimakumullah. Makhrajnya akurat, dipelajari secara turun-temurun, tapi bentuk vokalnya sangat beragam. Masya Allah. Yang ingin saya sampaikan apa Pak? Yang ingin saya sampaikan, terus apa sebenarnya yang kita warisi sekarang? Yang kita warisi sekarang sungguhnya adalah ayat-ayatnya dan makna yang terkandung di dalamnya. Itu yang paling otentik yang kita warisi. Ayat Al-Quran dan makna yang terkandung di dalamnya. Rahimakumullah. Maka Masya Allah itu sudah kita praktekkan kan. Kita kan nggak masalah bapak-bapak. Kita ngaji suaranya beda-beda, nadanya beda-beda. Kadang juga makhrajnya belum pas sekali. Kita nggak mempersoalkan itu. Yang penting selama yang dibaca adalah ayat Al-Quranul Karim. Nah maka itu saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Nah inilah yang harus jadi upaya serius kita. Nah di sini Allah bersumpah dengan kitabim mastur. Diturunkan dalam bentuk bunyi, tapi kemudian manusia semua tergerak untuk menulis dan mencatatnya. Tidak berhenti di sana, raqam mansyur, manusia tergerak untuk menyebarluaskannya. Satu-satunya kitab, satu-satunya buku di muka bumi yang tersebar luaskan sedemikian masif, tanpa perlu panitia, tanpa perlu upaya khusus. Tapi semua orang tergerak Pak, cetak Al-Quran. Masya Allah. Padahal Nabi di awal pernah mengatakan, la taktubu anni ghair Al-Quran. Jangan tulis kecuali Al-Quran. Sahabat terus mulai nulis Al-Quran. Tapi alat tulisnya nggak ada, media tulisnya nggak ada. Tapi kemudian tersebar. Jadi semua sumpah-sumpah ini, sampai yang terakhir ini, Bahril Masjur. Ini untuk menggambarkan betapa
berkuasanya Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini. Tidak ada satu bidang pun di semesta ini yang Allah tidak berkuasa. Gunung Allah berkuasa, atur. Di kitab suci Allah berkuasa. Proses penyebarannya Allah berkuasa. Baitul Ma'mur di sisi Allah Subhanahu wa taala sana juga Allah berkuasa. Saqfil marfu, langit Allah berkuasa. Bahrul Mahjur, lautan juga Allah berkuasa. Peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi itu semuanya hanya Allah yang bisa menciptakannya. Nah, pertanyaannya, inna adzaba rabbika lawaqi'. Untuk apa semua ini diceritakan ulang? Dulu ini bukan cerita ulang tapi cerita awal karena turunnya Makkiyah kan, di Mekah. Allah bercerita dengan ini semua untuk menjelaskan inna adzaba rabbika lawaqi'. Azab Rabbmu itu pasti terjadi. Ya, memang sulit Bapak-bapak karena kita nggak lihat Allahnya, ya kan? Betul? Tapi saya selalu suka nggak ke bapak-bapak ya, saya biasanya ke anak-anak remaja itu, anak-anak muda itu. Dek, coba deh lihat dek. Kamu takut hantu nggak? Biasanya kan kalau siang pagi begini nggak ada yang takut Pak. Nanti kita ajak, kita ngaji ya. Malam Pak ngaji di masjid, kita pernah itu. Ngaji di sengaja itikaf itu anak-anak muda. Terus ada yang bercerita. Itu dulu di belakang musola ini pernah ada kasus bunuh diri. Habis cerita itu diceritakan Mbak, itu nggak ada lagi yang berani ke toilet sendirian. Ya, itu peristiwanya saya nggak mengalami langsung. Saya diceritakan oleh seorang sahabat yang lagi main ke dari Bengkulu ke apa tuh namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang di tengah Sumatera itu Lubuk Linggau. Ya, nah, di jalur itu mereka ketemu musola, apa masjid, nginep. Itu Pak, Masya Allah, sahabat-sahabat kita yang sangar semua tampangnya itu. Mereka cerita ke saya, Ustaz, kami tiba-tiba ketakutan semua, Ustaz, merinding gitu. Saya bilang, emang ada apa? Ada yang cerita, ada orang bunuh diri. Terus orang itu muncul, ya enggak lah, Ustaz, tapi ketakutan. Yang ingin saya cerita Pak, coba perhatikan Pak. Mulai dari cerita, kemudian muncul rasa takut, kemudian endingnya menyikapi rasa takut. Dia menolak untuk ke toilet sendirian. Kenapa hal yang sama nggak terjadi terhadap Allah? Itu pertanyaan sederhananya. Ya kan? Tadi hantu nggak mau ke toilet kan berawal dari cerita tentang orang bunuh diri. Hantu lah bilang gitu. Nah sekarang ini kan berawal dari cerita Al-Quranul Karim. Allahnya tetap nggak kelihatan. Hantu itu juga nggak kelihatan. Allah nggak kelihatan. Tapi faktanya kan ada. Lah itu fakta hantunya nggak ada sama sekali. Nggak ada darah di ember toilet. Nggak ada. Normal. Tapi hanya dengan cerita saja menggugah perasaan, kemudian memunculkan sikap ketaatan, taat, nggak berani ke toilet sendirian. Itu kan taat itu rahimakumullah. Ya. Jadi Bapak unik kan kita kayak, ya ini lah faktanya ada. Kalau ke Allah, Allahnya oke, nggak kelihatan ghaib, Allah maha ghaib. Sisanya semuanya yang Allah ciptakan kita lihat kok. Bahrul Masjur benar ada, dan ini kan semua nggak ada. Coba emang ada insinyur, arsitek, proyek bangun gunung sampai sekarang belum ada lah rahimakumullah, mana ada. Ya kan ini semua enggak proyek penyebar luasan Al-Quran bisa-bisa gagal di tengah jalan. Enggak perlu semua orang digerakkan oleh Allah. Baitul Ma'mur enggak bisa di sisi Allah SWT. Saqfil marfu, langit yang tinggi, manusia enggak bisa rahimakumullah. Lah kita baru mau ninggiin atap sedikit pasti arsiteknya bilang, Pak nambah tinggi 1 meter aja biayanya sekian. Melebarkan bentangan tanpa tiang lebih lebar biayanya Masya Allah. Langit rahimakumullah sama sekali nggak ada tiang, sama sekali nggak disentuh, saking tingginya, tapi nggak juga menimbulkan rasa kagum. Itu yang jadi soal. Harusnya kan menggugah perasaan nih. Iya ya Allah, Allah hebat banget. Udah saya nurut aja lah, takut saya sama Allah. Itu yang nggak muncul dari kita bapak-bapak. Ya. Nggak tahu, saya mencari ilustrasi lain untuk menggambarkan sebenarnya rasa takut kepada Allah itu sangat logis, sangat normal. Itu nggak nemu kecuali ilustrasi dengan orang takut hantu tadi itu Pak. Ya kan hantu kan nggak kelihatan, dampaknya pun bahkan nggak kelihatan, nggak ada. Cuman entah gimana yang cerita tuh bisa banget merinding nih, bisa gitu kan. Tiba-tiba dia bilang merinding, kita lihat kulitnya nggak ada merinding, biasa aja ini merinding sih. Kita jadi ikut merinding. Rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Giliran ke Allah, jelas diri kita bukti kekuasaan Allah, di mana-mana bukti kekuasaan Allah, kita nggak berasa takut sama sekali. Nah ini, inna adzaba rabbika lawaqi'. Nah, fama lahu min dafi'. Nah, rahimakumullah, Bapak-bapak, nah ini yang gawat nih. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti terjadi. Fama lahu min dafi'. Nggak ada yang bisa menolaknya. Jadi semua kesadaran kita akan kekuasaan Allah itu harusnya akhirnya menimbulkan rasa takut. Takut kepada siapa? Kepada apa? Kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak kita langsung ke prakteknya. Prakteknya bagaimana? Nggak apa-apa kan? Walaupun nggak harus sering-sering, tapi sesekali mengucapkan kalimat ini. Jangan, saya nggak berani takut azab. Masya Allah. Itu kalimatnya Pak. Ayat 1 sampai ke berapa nih? Famalahu min dafi'. Sesekali nggak apa-apa kan begitu? Ke anak boleh, jangan nak. Azab Allah itu berat. Boleh kan rahimakumullah? Toh Allah ngomong begitu kok dalam Al-Quran. Ya. Jangan. Allah nggak ridho. Bisa bikin Allah marah. Kalau di sini tegas sekali, langsung ke azab. Kalau begini kita bisa diazab, jangan. Ya, rahimakumullah, sekarang kita lihat Pak ke tafsirnya. Ibnu Katsir dan At-Tabari. Umar keliling kota Madinah dengan seorang baca atur sampai pada ayat 7. Terus kata Umar apa? Ini adalah sumpah yang benar demi Tuhan Ka'bah. Kemudian jatuh sakit hampir sebulan mikirin kepastian azab dan orang-orang yang menjenguknya tanpa tahu apa penyakitnya. Bayangkan Pak, sebulan kita sakit. Ini kita pulang dari sini sakit apa bahagia Pak? Ini habis ngaji ini. Malah kita sarapan enak entar kan. Masya Allah. Itu. Umar bin Khattab, Bapak kurang soleh apa Umar? Ibadahnya kayak apa? 5 hukum dalam Al-Quran turun karena inisiatif Umar bin Khattab. Keren kan? Lu baca atur, langsung lemes. Langsung sakit. Lalu ngebaca yang bagian mana yang tadi? Inna adzaba rabbika lawaqi'a. Aduh, pasti terjadi. Yang diceritakan sengeri itu, apinya sepanas itu, neraka sedahsyat itu. Masya Allah, rahimakumullah. Ya, rahimakumullah. Kalau kita anak-anak sekarang, saya ceritakan ini dia bilang apa? Berarti Umar kena mental ya Pak? Dia bilang Umar kena mental. Aduh, la ilaha illallah. Bapak sesekali ngajar di kampus Pak, biar agak mudah gitu. Berikutnya Baitul Ma'mur ayat 4. Nah, sahih juga riwayat Muslim dari Anas menjelaskan Isra Mi'raj Nabi. Baitul Ma'mur langit 7 di mana 70.000 malaikat masuk setiap hari untuk beribadah tidak pernah kembali lagi. Jadi bergantian 70.000 masuk ibadah, nanti gantian masuk lagi malaikat lainnya 70.000, menggambarkan betapa banyaknya makhluk yang diciptakan oleh Allah khusus untuk taat. Dan itu levelnya malaikat Bapak. Bukan lagi sekedar, kalau sekarang mungkin yang paling dibanggakan apa orang cerdas, orang pintar, cendekiawan dan sebagainya, orang malaikat levelnya di atas manusia soal ketaatan. Masya Allah. Harusnya ini juga menggugah. Kita langsung lanjut. Sains Bapak-bapak, Masyhur yang tadi Bahrul Mahjur, Zakhlul Najjar ini beliau pakar sains dalam Al-Quran atau tafsir ilmiah, tafsir sains dalam Al-Quran. Nah, beliau bercerita tentang fenomena submarine vulkanus ini, pergerakan lempeng tektonik. Saya cuma paham yang ini aja Pak, di mana air tidak bisa memadamkan magma dan magma tidak bisa menguapkan seluruh air. Ya, di yang ada di dasar laut itu, itulah Bahrul Masjur. Nah Bapak mungkin kalau kita sekarang akan bilang, lah kenapa ini jadi terlalu istimewa? Istimewa. Kalau dari perspektif sains. Yang kedua, kalau dari perspektif sejarah sangat istimewa karena masa itu kan Nabi nggak pernah tercatat pernah ke Hawaii misalnya Bapak, atau ke Selandia Baru. Itu yang fenomena ini bisa disaksikan di sana kan? Ya kan Nabi nggak pernah punya catatan itu kan? Rahimakumullah. Nabi hanya di Jazirah Arabia saja. Ya, tiba-tiba turun ayat yang menerangkan tentang hal ini. Maka ayat ini sepenuhnya oleh ulama tafsir sekarang dianggap sebagai ayat yang mengandung isyarat ilmiah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan lagi-lagi manusia nggak mungkin sanggup untuk menciptakan seperti ini. Secara akal, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Ashur, itu beliau menganalisis korelasi sumpah. Tadi kan sumpah semua, waktu dan seterusnya. Entitas bumi, entitas kosmik. Satu premis, zat yang mampu menciptakan dan mengatur alam semesta yang maha dahsyat ini pasti sanggup untuk mengatur apapun dan nggak mungkin bisa ditolak. Itu ya, nggak mungkin dibantah, nggak mungkin dilawan. Kira-kira kalau dalam tatanan praktisnya kalimat kita gini Pak, kita sering ngomong gini kan, udahlah beliau nggak usah dilawan, udahlah turuti aja. Nah PR buat kita bersama Bapak, kenapa kalimat yang sama tidak diucapkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuasaan Allah. Ini kan Allah ngatur semuanya itu. Pegunungan, langit, lautan, Al-Quran, tersebarnya Al-Quran, kemudian Baitul Ma'mur, semuanya Allah penguasanya. Terus apa ada kemungkinan buat kita nggak nurut Allah dan bisa selamat? Mustahil. Nggak nurut, bisa pasti celaka. Rahimahullah. Adabi wal istimai Sayyid Qutb fil Quran. Beliau kan ini pakar tafsir pendekatannya tafsir adabi wal istimai. Adab itu sastra Bapak, melihat unsur sastra yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau dibaca itu dari awal, kalau tadi Bapak simak benar imam, walaupun mungkin Bapak ada yang sebagian nggak paham mungkin, tapi cara imam membaca ketukan-ketukan itu menggugah perasaan kita. Rahimahullah. Saya ulang, coba kita lihat lagi ya, kita balik lagi. Nah ini Pak, semuanya diakhiri dengan di 4 ayat pertama tur, syur, mur. Ketukan-ketukan seperti itu tuh menggugah dan menarik perhatian kita. Jadi menyedot perhatian kita untuk tahu ini ada apa sih. Mirip, mohon maaf ya Bapak, saya nggak ahli musik, kayak intro kalau orang itu. Kalau intronya menarik, orang pasti pengen dengar. Soheh, rahimakumullah. Ya. Kita lanjut ke bagian 2. Dahsyatnya kiamat dan keadilan mutlak. Ini kondisi kiamat. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Ya. Ini kan ekstrim semua gambarannya rahimakumullah. Sesuatu yang kita pikir akan hanya di lokasinya, tetap di situ, ternyata bisa bergerak, ternyata bisa bergeser. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khaudin yal'abun. Khaudin yal'abun. Khaud itu kolam. Mohon maaf ya Bapak, ini saya nggak ada maksud apa-apa, hanya cuma menghubungkan dengan tren sekarang. Pernah dengar kan Bapak di sosial media orang nyebut satu kolam? Iya, saya pastikan itu yang nyebut itu harusnya nggak dari ayat inilah Pak. Ya, cuman maksudnya kok bisa tren itu memudahkan kita untuk memahaminya kan? Fi khaudin, jadi satu kolam mereka. Yal'abun, bermain-main, bercanda, nggak serius menjalani kehidupan, tidak dengan memperhatikan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayatnya kan hanya sifatnya informatif, memberikan informasi nih, siapa yang kelak akan ke neraka, siapa yang dianggap sebagai pendusta. Tapi rahimakumullah, sekaligus ayat ini sebenarnya mengingetin kita, jangan sampai kita satu komunitas berkumpul dengan orang-orang yang senang mempermainkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya, rahimakumullah. Yuda'una ila nari jahannam. Didorong. Jadi kalau diajak itu kan yuda'una. Dakwah, diajak. Ini enggak diajak tapi didorong, dipaksa untuk masuk ke dalam. Dan ini gambaran kengerian api neraka itu. Afasirun hadza am antum la tubsirun. Nah, penutupnya di 16, fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Mau bersabar enggak bersabar, sama aja, tetap akan diazab. Mau bersabar bagaimana? Orang itu sudah neraka, rahimakumullah. Nah, ulama mengatakan jangan sampai menunda kesabaran di dunia untuk malah nanti terpaksa sabar di akhirat. Kan nggak perlu sabar lagi di akhirat. Boleh mau apa aja. Benar kan? Bapak, kalau sekarang kan sabar terus kan? Biar selamat di akhirat, biar nanti nggak perlu sabar. Tapi sebaliknya, mereka yang sekarang nggak mau sabar, semua keinginannya dilampiaskan, nantinya malah terpaksa sabar di azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini juga bisa jadi kalimat kita Pak.
saya selalu pengen ambil ini. Praktisnya nanti kita dalam kehidupan keseharian kita, tahan Bapak-bapak, tahan aja. Harus ada dong yang masih ditahan, apa aja bentuknya kan. Ya, ada ibu-ibu Pak? Enggak ada. Enggak. Ya misalnya pengen banget nambah istri lagi, padahal sudah 3, misalnya gitu. Ya tahan lah, ya kan. Ya kecuali memang darurat banget nih, kalau enggak nanti malah zina, misalnya gitu. Atau apa aja lah yang lain-lain juga sama, harus ada yang ditahan, nggak perlu semuanya, walaupun memang Alhamdulillah Masya Allah, saya yakin bahwa Bapak pasti Allah beri kemampuan yang luar biasa untuk memenuhi keinginan-keinginannya, tapi yang keren itu yang masih ada makan, pengennya 2 piring, 1 piring aja, ya kan Bapak-bapak. Mau jalan pengennya sejauh-jauhnya, nggak usah jauh-jauh gitu, misalnya, rahimakumullah. Ya, jadi masih ada yang ditahan, yang sifatnya syahwat, rahimakumullah. Kita lanjut. Ini sekarang ke tafsirnya. Bahrul Muhit, Ibnu Atiyah. Dua-duanya orang Andalus, Bapak-bapak. Ini Abu Hayyan orang Andalus, Ibnu Atiyah orang Andalus. Ini yang uniknya Ibnu Atiyah ini. Pakar tafsir. Bahkan karya tafsirnya dianggap lebih hebat dari Ibnu Katsir. Tapi beliau nggak tercatat pernah pergi haji. Masya Allah. Jadi, rahimakumullah, kepakaran seseorang terbukti di Andalusia, Spanyol sekarang, itu tidak sama sekali terkait dengan keharusan orang itu berhasil melaksanakan ibadah haji. Ya, kenapa? Karena masa itu kan jalan kaki Pak, 3 bulan. Kalau fisiknya nggak benar-benar kuat, itu udah hampir bisa dipastikan meninggal di jalan. Dan kan ada syarat kan, haji itu aman di jalan, aman di tanah suci, aman ketika pulang. Nah ini, rahimakumullah. Jadi bukan sekedar bergoncang, berputar, bergejolak, kehilangan keseimbangan dan seterusnya. Nggak terbayangkan, tamur, maurah. Buya Hamkah. Nah, Quraisy maupun modern memandang agama sebagai olok-olok intelektual, perdebatan kosong. Ya. Ya kan banyak orang menganggap agama itu sebagai sesuatu yang ya agama sih agama, tapi kan jangan agama mulu. Pernah dengar kata-kata itu Pak? Iya, jangan terus-terusan agama dong. Jangan hadirkan agama dalam persoalan ini. Kita lupa padahal kita hadir meeting pakai peci misalnya. Rahimakumullah. Ya kan? Yang sering kita bahas Bapak-bapak, kalau ke luar kan kita bawa dolar tuh. Kan di situ jelas sekali kan? In God we trust ya. Percaya penuh pada Tuhan. Kan bingung gitu. Kok bisa sih? Kan ini bukan mata uang kerajaan Islam atau kerajaan Nasrani. Tapi di situnya tertulis lah, dibandingkan dengan mata uang yang dari kerajaan-kerajaan Islam malah nggak ada tulisan begitunya. Ya. Jadi agama nggak bisa ditinggalkan memang. Dia pasti hadir dalam kehidupan. Nah persoalannya kan ada orang ini, tapi Pak masa ini kita bahas agama sih? Nah persoalannya sebenarnya karena kita tidak belajar seutuhnya. Padahal agama itu tidak hanya tentang Quran, tidak hanya tentang ngaji, tidak hanya tentang zikir, tidak hanya tentang dikit-dikit nyebutin ayat, nyebutin hadis, termasuk beragama kedisiplinan, penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap profesionalisme, penghormatan terhadap yang lebih mumpuni, lebih berjasa dan sebagainya. Berikutnya, rahimakumullah, Qurtubi, Ahkamul Quran. Hukuman neraka bukanlah bentuk kezaliman Tuhan, merupakan innama tujzauna ma kuntum ta'malun, dibalas sesuai apa yang kamu lakukan. Masya Allah. Jadi Allah tidak menzalimi, Allah hanya membalas sesuai dengan kesalahan. Nah tapi ini menyisakan pertanyaan agak rumit Bapak-bapak. Gini, kan orang itu kan nggak sampai ngebunuh orang, dia cuma nggak mengakui Allah sebagai Tuhan tok. Dia sama sekali nggak menzalimi manusia. Kok Allah segitu amat dikekalkan dalam neraka, dibakar dan sebagainya, berulang kali hidup, dibakar lagi, hidup lagi, dibakar lagi. Jahat dong Allah. Itu kalau diskusi sama anak-anak itu begitu mereka bilangnya Pak. Jahat Allah kata begitu. Anak-anak filsafat itu. Sekarang tindakan kita bukankah sangat ditentukan terhadap siapa kita bertindak? Sikap kita sangat ditentukan oleh kepada siapa kita bersikap. Sahih rahimakumullah. Iya kan? Tidak bisa diukur secara terpisah dari konteksnya. Lah, sekarang dia baik dengan semua makhluk. Pertanyaannya sederhana. Apa jasa makhluk terhadap dirinya? Sehingga dia pantas dianggap baik setelah berbaik terhadap semua makhluk. Apakah makhluk lain menciptakan dirinya? Enggak.
Apa makhluk lain memberinya umur enggak? Apalah makhluk lain memberinya nafas enggak? Penciptanya Allah. Kehadirannya di muka bumi ini, eksistensinya berawal dari anugerah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia enggak berterima kasih kepada yang memberinya eksistensi. Fatal kan kesalahan itu, rahimakumullah. Ya, sama kayak saya pernah baca dulu di majalah mana. Ini berapa menit lagi kita nih? 5 menit lagi ya, Bapak-bapak ya. Ya, Bapak-bapak kalau saya mati mic-nya rusak nggak apa-apa kan, Pak? Bapak-bapak biasa aja kan? Ya, kalau mati mic di konferensi internasional, Pak. Pertemuan kepala negara ASEAN. Musibah kan, Pak? Ah, iya, panitianya Masya Allah bisa serangan jantung itu, kata panitianya. Ya, petugas sound systemnya bisa Masya Allah, pokoknya ekstrim lah. Padahal sama-sama peristiwa mati mic. Kesannya biasa aja, nggak nurut. Tapi masalahnya ini nggak nurutnya sama Allah. Maka azab yang Allah berikan itu sesuai dengan besarnya pelanggaran yang ia lakukan. Walaupun secara dohir manusia lain menilainya sebagai pribadi yang mungkin terkesan baik. Ya. Berikutnya bagian ketiga, rahimakumullah. Sekarang bicara orang muttaqin. Gak enak bicara neraka mulu, Pak. Quran selalu seimbang biar kita nggak hidup dalam ketakutan. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Masya Allah. Bapak-bapak tadi pas imam baca jannatin wa na'im. Kediam nggak, Pak? Kediam itu. Ya kan sampai ke ayat ini, yang na'im ini. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu dalam surga-surga dan nikmat. Bingung nggak, Pak? Bingung lah. Kenapa Allah harus ada kata na'im? Kenapa nggak innal muttaqina fi jannat? Udah selesai. Kan surga udah pasti ada nikmat dalamnya. Mana ada surga tanpa nikmat? Seolah-olah sia-sia. Tapi di sini ada pesan yang luar biasa. Apa itu rahimakumullah? Hanya surga di akhiratlah nikmat yang sesungguhnya. Surga dunia itu gak ada nikmatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buru-buru merasa sudah hidup dalam nikmat, padahal baru di surga dunia. Nikmat yang sesungguhnya nanti di akhirat. Nah, kelas kita skip ya, Bapak, biar waktunya cukup. Kita langsung ke ayat 21. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Allah akan ikut sertakan. Ini yang saya sebut dengan reuni keluarga bertakwa. Jadi termasuk Bapak, kalau nikmat kita kan kadang-kadang bilang, "Oh, ini indah sekali pemandangannya, enak sekali tempatnya, kayak surga atau surga dunia." Tetap itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Surga yang nikmat hanya ada di akhirat. Satu. Yang kedua, ngumpul-ngumpul kita. Terserah reuni apa itu. Itu sesungguhnya bukan reuni yang hakiki. Reuni yang hakiki nanti di akhirat. Kenapa Bapak? Begitu kita reuni di surga, kita nggak akan dipisahkan oleh apapun. Soheh Bapak. Kan orang kalau reunian pulangnya pasti yang disetel lagu apa itu? Ada tuh lagu, pokoknya populer banget itu tiap kali kita datang ke reuni pasti jangan cepat berlalu. Wah, iya. Sampai hafal saya itu. Iya, Bapak kan. Gimana cara? Iya, kita hanya bisa berharap jangan cepat berlalu, tapi pasti berlalu kan. Iya, makanya nggak ada berani bikin lirik lagu itu jangan berlalu, hanya jangan cepat aja, tapi berlalunya pasti. Jadi reuni hakiki akhirat. Ini ayatnya nih, 21 surah At-Tur. Bersyarat cuman. Rahimakumullah, nggak semua boleh hadir. Kalau kita kan reuni bersyarat, ya yang penting misalnya satu angkatan aja kan begitu rahimakumullah. Tapi di akhirat nanti yang al-haq nabi itu bi-imanin, ada kata-kata bi-iman. Kalau meninggalnya tanpa syirik, insya Allah bisa reunian. Syaratnya ada satu aja dari anggota keluarganya yang masuk surga. Masya Allah. Maka support bapak-bapak, dukung sekuat tenaga, semuanya, materi, non materi, biar kalau keluarga yang kelihatan soleh itu makin soleh. Nah, kita nggak tahu Pak, kan kita begitu kan? Kita juga cari nafkah, cari rezeki apa begitu kan? Kita nggak mau punya, wah ini ada kesempatan A, kesempatan B, semuanya aja. Rahimakumullah. Ya. Maka masuk surga juga sama. Kita kan tahu diri juga kan? Ya Allah, sekarang sih kelihatannya baik, dipanggil Pak Haji, tapi kayaknya dulu hancur banget ini misalnya. Nah, ada anggota keluarga kita. Tapi pastikan keluarga Bapak, sedarah ya. Sedarah itu bisa atas orang tua. Atas itu kan bisa atas lurus, bisa kiri kanan paman bibi itu. Kan sedarah kan, sedarah via ayah, sedarah via ibu. Kemudian yang setara kita, sedarah juga tuh ada saudara kandung kan. Nah kemudian masih ada sedikit darah dengan sepupu ya kan.
Iya, walaupun sudah jauh, rahimakumullah. Kemudian ke bawah anak-anak kita. Nah, dilihat bapak-bapak, mana di antara mereka yang kelihatannya semangat beragama. Soleh. Kita kan tahu namanya keluarga sendiri pasti tahu nih orang tulus ini orang ini nih. Maka dukung rahimakumullah. Mudah-mudahan nanti meninggal kita nggak tahu kalau kita masuk surga Allah pilih alhamdulillah kita berperan nyelamatin yang lain ya kan. Tapi bayangkan kalau enggak ternyata kita dulu sudah punya investasi ya kan. Iya saudara kita itu pasti ingat dia pasti ngomong wah ini dulu yang nolong saya bantu saya. Maka jangan sampai dijelek-jelekkan. Ada kan bapak mohon maaf ya bapak ini saya juga tahu dari anak-anak itu dia kan pakai cadar nih sekarang kan ngetren nih ya pakai cadar. Ini saya tanya kamu gimana di keluarga nih? Ya Pak, masih ada yang nggak terima saya. Itu saya tanya, kenapa pakai cadar? Ya Pak kan saya takut juga Pak. Soalnya kok kayaknya saya kalau jalan tuh dilirik. Wih, dia nggak kasih tahu siapa yang ngelirik dia kan. Rahimahullah. Cuman dia bilang kok saya, ya nggak tahu lah mungkin karena kecakepan kali ya. Ya, saya nyesal juga nanya begitu Pak. Ini ngapain saya nanya ya? Tapi dia jawabnya begitu, kan itu syar'i Pak. Ulama sepakat, kalau sudah alasannya si wanita itu merasa nggak aman dengan posturnya, nggak aman dengan wajahnya yang sangat cakep, sangat cantik, maka si wanita itu jatuh hukumnya wajib pakai cadar Pak. Jadi kalau udah dia lewat misalnya, laki-laki lain nelan ludah semua. Nah itu pakai cadar dia itu. Ya. Tapi nggak boleh juga mencoba pakai cadar ketemu orang. Ibu kenapa ibu pakai cadar? Saya cakep banget ya, jangan gitulah. Itu mah sombong namanya. Rahimakumullah. Ya, itu yang saya tahu ya Bapak yang saya pelajari di Azhar dulu. Kalau udah levelnya si ibu ini, si perempuan ini khawatir banget nih, kayaknya saya dikelilingi laki-laki yang nggak beres nih misalnya. Nah dia jadi wajib itu. Apalagi dia merasa posturnya, wajahnya cantik sekali. Ya. Nah yang ini saya sampaikan Pak, masih ada sekarang keluarga yang nolak anak perempuannya pakai cadar karena alasan yang diterima oleh syariat. Ya, masih ada anggota keluarga yang nggak suka sama anggota keluarganya yang rajin ke masjid. Masih ada loh Pak. Kalau nih Bapak, fakta ini Pak. Kalau dia berhasil rajin ke masjid itu udah pasti dipuji itu. Tapi kalau belum berhasil dunianya rajin ke masjid udah pasti dikata-katain rahimakumullah. Itu ngapain sholat mulu, bukannya kerja, bukannya. Padahal dia juga kerja, berusaha juga. Tapi kan Allah belum buka jalan rezekinya kan. Iya. Emang semua orang harus berhasil kan bisa juga enggak sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dukung, wah Pak, dukung. Ini serius Pak, dukung siapapun anak kita misalnya kita lihat, wah ini Ramadan ini kayaknya dia ngaji terus ini. Idul Fitri kasih hadiah Bapak-bapak, apresiasi, harapan bukan untuk merusak niatnya, bukan. Tapi agar kita punya saham kebaikan untuk di akhirat nanti. Mudah-mudahan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masih ada fitur keselamatan melalui saudara-saudara kita, apa orang tua kita, apa paman kita, apa bibi kita yang mereka sudah dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Nah, terakhir di sini bersyarat iman. Kitanya jaga iman jangan sampai syirik. Itu rahimakumullah. Jaga iman. Bapak syirik banyak loh, Pak. Ini enggak sengaja, Pak. Tapi enggak enak juga lah. Kenal beliau sudah lama. Ketemu di masjid, sholatnya Masya Allah. Begitu meninggal, si ibu datang. Istrinya maksudnya, nanya, Ustadz, Pak Haji kan punya keris pusaka kesayangan. Waduh, coba Pak, repot kan? Iya, dari sekarang aja. Kalau ada benda-benda pusaka, nggak usah lah. Ya kan, kalau dijual dijadikan fulus, jadikan fulus saja. Tapi kalau Bapak mau simpan, ya sekedar biasa aja, nggak boleh ada keyakinan apapun. Kan ada Pak orang ini, bahkan rumah Pak, saya pernah ketemu orang itu rumah, saya bilang, kan banjir nih, saya bilang, antum nggak pindah banjir itu. Ustaz, nggak bisa Ustaz, inilah sumber rezeki saya. Masya Allah. Bukan lagi Allah sumber rezekinya. Kata dia, sejak saya beli rumah ini, luar biasa. Makanya sejak beli rumah ini, kemudian saya bisa beli rumah tempat-tempat lain yang nggak ada banjirnya. Tapi yang satu ini, biarin aja kebanjiran terus. Sumber rezeki. Ilah, itu syirik. Rahimakumullah. Syirik bapak-bapak. Nauzubillah min zalik. Bapak maaf ya bapak-bapak. Kendaraan juga sama bapak-bapak. Ada kan? Iyalah. Dulu baru gaji pertama. Dia langsung beli mobil kesayangannya. Sampai sekarang itu disimpan di garasi tua di kampungnya. Udah berdebu pak. Itu titip orang dibayarin tiap bulan cuci ya mobilnya dibersihkan. Panasin. Nanti per 6 bulan sekali atau setahun sekali ganti oli. Masya Allah rahimakumullah. Tuhan tuh kendaraan. Ya.
Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita harus hati-hati ya Pak. Macam-macam sih, ada motor, ada. Lah kalau anak sekolahan Bapak-bapak tahu nggak Pak? Itu yang terbaru yang saya baru dengar, pulpen. Jadi dia nih kan pulpen nih ujian. Dia bawa pulpen satu nggak nyata, udah nggak ada tintanya. Dia bilang apa? Pak, ini saya Pak, pulpen ini kalau ikut ujian, kalau ini saya bawa, mudah saya jawab ujian. Masya Allah, segitunya tuh syirik. Ya Bapak hati-hati sekali dengan syirik. Ada syirik khafi itu masuk ke dalam hati terdalam. Ini penjelasannya kita skip aja, cukup kali ya. udah pagi ini. Isma ingkari, puncak argumen logisnya ini. Yang tadi kan banyak sekali imam baca di rakaat kedua itu. Am itu atau. Ini am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Manusia itu nggak sadar apa bahwa mereka sebenarnya diciptakan, mereka bukan pencipta. Ini kan menyentuh akal kita, rahimakallah. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqin, atau mereka bisa ciptakan bumi dan langit, sadar lagi. Oh enggak ya. Jadi semua atau apakah itu untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Rahimakumullah. Mungkin cukup kali ya. Ini jadinya kelamaan malah saya ini. Psikologi keras kepala. Oh masih ada waktunya. Oh. Ya, padahal sayanya yang kelaparan kali ya, alasan aja ya. Alasannya ke jamaahnya. Ya maaf Bapak, bagian terakhir deh, bagian terakhir psikologi keras kepala. Nah, ini nih. Ini menarik Bapak. Wa iyyara kisafan minas sama saqitan yaqulu sahabun markum. Jadi ternyata upaya untuk mentadaburi semesta saja itu tidak cukup kalau hatinya tidak bersih. Ya, misalnya gini, Bapak kita pernah ngomong sama anak kita kan, misalnya dia aneh gitu ya. Nak, kamu nggak lihat apa? Pernah ngomong gitu kan, Pak? Aslinya kan anak kita lihat tuh, tapi dia sebenarnya hanya melihat dengan panca inderanya, tidak melihat dengan hatinya. Ini yang terjadi Bapak. Jadi kalau lihat hujan dari langit turun, bumi yang kering jadi basah, kemudian tumbuh tumbuhan, tanaman. Ya dia cuma ngelihat itu fenomena alam aja. Maka kalimat fenomena alam itu harusnya lingkupnya atau ruangnya adalah ruang ilmu pengetahuan yang ujung-ujungnya menggiring kita untuk ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang buat ini semua? Pertanyaan itu rahimahullah. Ya, jadi nggak jaminan, benar ya? Oh Pak, maka kita perhatikan kalau kita jalan-jalan Pak, nggak semuanya mau sholat jamaah, benar nggak Bapak? Soheh kan? Jadi kita sholat jamaah ya subuh, Ustaz, nggak di kamar hotel aja. Ada yang ngomong gitu. Lah itu kita di jalan Masya Allah, kayak apa coba? Orang di jalan belum tentu selamat loh Bapak, apalagi hari ini kan orang berkendara kayaknya seenaknya itu. Lah kita diselamatin Allah. Yang biasanya kadang sakit, sehat semua, makan enak semua, lagi jalan tuh makan sambal gak masalah, lagi jalan makan apa lagi Pak? Durian ya? Gak ada masalah. Masya Allah, itu yang biasanya gak pernah makan durian, yang biasanya makan durian sedikit, ini makan banyak, aman. Pemandangannya luar biasa indah, laut yang tadinya kita pulang ternyata hujan juga aman, kapalnya gak apa-apa. Tapi tetap aja diajak sholat jamaah, nolak. Jadi gak semuanya melihat dengan hatinya. Banyak sekali orang yang hanya melihat dengan panca inderanya. Nah, nanti di tafsirnya Bapak silakan dibaca lengkap sekali. Ya, tafsir Balaghi. Nah yang terakhir ini ya Bapak. Ya, sholat malam, qiyamul lail Pak. Sholat subuh, qabliyah fajar. Paket itu. Paket puncak kesadaran kita akan kekuasaan Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah kata ulama tafsir menghindarkan kita dari azab Allah. Itu jadi kayak ngontrol semua Bapak. Kan kita bingung nih. Pernah ngerasa begitu Pak? Saya dulu pernah lagi masih belajar tuh sampai saya mikir gini. Ini agama ribet amat, ini gak ada habis-habisnya. Dan saya pernah digituin Pak sama yang ngaji sama saya tuh. Dia baru tobat. Dia bilang ke saya bilang gini. Dia nanya, Ustaz, apa lagi Ustaz? Terus saya bilang, puasa Senin Kamis. Ini marah. Habis itu dia ngomong ke temannya cerita ke saya. Kata dia, gua nggak mau lagi ngaji sama Ustaz Ali. Kenapa? Ada mulu, ada lagi puasa sunnah ribet amat sih. Gitu. Masya Allah. Dalam hati saya dulu juga begitu. Kebanyakan Pak, bener kebanyakan memang. Coba Pak, nggak habis-habis.
Udah berapa tahun nih kita ngaji di sini? Nah, sekarang disimplifikasi oleh Allah langsung, bukan oleh kita. Qiyamul lail, qabliyah subuh, sholat subuh. Mulai dari situ. Nanti yang lainnya jadi mudah. Kan enak kan? Jadi kayak kita nggak merasa terpaksa sama sekali. Jadi tergerak dengan sendirinya. Bayangkan betapa nyamannya hidup jadi orang baik karena tergerak dengan sendirinya. Berjuanglah untuk 3 ini. Qiyamul lail, pasti include witir, kemudian qabliyah subuh, kemudian subuh berjamaah. Insya Allah Bapak-Bapak, minimal banget hari itu jadi hari yang istimewa. Kita akan terkendali hanya melakukan hal-hal yang baik. Demikian ya, rahimakumullah. Ini kesimpulannya cuma 3 aja. Atur menghadirkan perpaduan sempurna antara keindahan sastra dan logika filsafat ketuhanan, membungkam ateisme. Jadi kalau bapak-bapak suka diskusi, dialog dengan saudara-saudara kita yang nggak percaya Tuhan itu hanya satu, nanti dalilnya surah At-Tur. Yang kedua, urgensi keadaan rahmat institusi keluarga yang tadi sudah disampaikan. Peduli, sayangi anggota keluarga kita yang menunjukkan itikat baik untuk lebih baik, untuk lebih soleh, untuk lebih soleha. Dan yang ketiga, keniscayaan qiyamul lail. Kekuatan bagi para pembawa kebenaran di tengah gejolak penolakan. Demikian rahimakumullah kajian kita pada hari ini, semoga membawa manfaat buat kita bersama. Gambar ilustrasi terakhir bukan ajakan untuk naik gunung Pak atau hiking, ini hanya ilustrasi aja. Iya, semoga insya Allah Allah jaga kesehatan kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.